Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa la syarikalah wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi hudatul ummah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang terhormat guru-guru besar, kiai-kiai, para alim ulama, ustaz, ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang ulun muliakan yang bahagia. Melanjutkan kisah Nabi Musa alaihissalam, surah Al-Maidah halaman yang ke-24. Dan tidak lupa membaca kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua, berilah, biarlah kami tetap menanti di sini saja." Zaman dulu kisah Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya itu tidak berani masuk. Sebagian takut mati. Tidak berani masuk pintu gerbang Palestina itu. Ada yang dijaga oleh orang-orang badan kuat yang sangat kejam. Badannya kuat, sangatlah kejam, sangatlah kejam, badan kuat, sangatlah kejam. Tidak ada yang berani masuk di gerbangnya kota Palestina. Sebagian kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Mereka tidak mau masuk karena ada yang menjaga pintu gerbang di kota Palestina itu yang kuat-kuat, sangatlah kejam. Tidak mau masuk. Tidak mau masukilah selama mereka ada di dalamnya. Seperti itu. Karena itu katanya, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Nabi kaumnya itu zaman dulu diperintahnya Nabi Musa alaihissalam berperang berdua sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala. Perkataan itu tidaklah sopan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tidak sopan lah. Seperti memerintahkanlah pada nabinya, diperintahkannya kepada Nabi Musa alaihissalam, diperintahkannya untuk berperang berdua. Itu perkataan tidak sopan kepada Nabi Musa alaihissalam. Seperti itu sebagian kaum Nabi Musa sebagiannya takut pada orang-orang yang kuat, badan besar, kuat, yang sangat kejam. Sebagian tidak berani. Seandainya kaumnya Nabi Musa alaihissalam itulah, seandainya aja lah 30 aja. Itu kan sudah banyak. Kaumnya Nabi Musa itu kan 30 itu sudah banyak kan. Yang penjaga gerbang itu cuma 5 orang lah, yang kuat, badan besar, kuat, sangatlah kejam. Dikeroyok, bawalah satu persatu, bawa kayu 30 itu kan. Dikeroyok, dipukul, ikan mati. Mengapa sebagian kaumnya takut mati, tidak berani masuk di dalam kota Palestina zaman dulu yang dijaga oleh orang-orang sangat kuat dan kejam. Diperintahnya Nabi Musa, berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja.
di sini saja. Nah, yang dimaksud artinya ini, nah mereka nunggu di luar lah. Nah, nunggu di luar saja di pintu gerbang lah, tidak akan masuk kalau masih ada yang kuat sangat kejam lah seperti itu. Selama mereka masih ada di dalamnya, nah di dalam pintu gerbang kota Palestina lah. Nah, sebagian kan tidak berani mati. Nah, tidak berani, takut lah sebagian. Nah, seperti itu. Nah, mereka menunggu, biarlah kami tetap menanti di luar, di sini gitu. Maksudnya di luar saja lah, di luar di pintu gerbang aja nih. Nah, itulah sebagian kaum zaman dulu, kaum Nabi Musa alaihissalam yang sebagian takut mati. Zaman sekarang saudara kita Palestina berperang melawan Israel. Nah, Israel sudah berkuasa di kota Palestina. Dia menguasai di sana, masjid-masjid dibom, tempat ibadah umat Islam, rumah-rumah saudara kita dibongkar, bantuan diacak-acak. Nah, kalau dapat bantuan diacak-acak, dihamburkannya, diacak-acak, diinjak-injaknya. Seperti itulah. Nah, anak-anak minta tanaman, minta buat dimakan aja dilarang. Nah, itu sudah sangatlah kejam. Mereka memang kuat. Orang-orang Israel, Benyamin Netanyahu, tentaranya dan sekutu-sekutunya itu sangatlah kuat. Nah, sangatlah kuat dan kejam. Nah, dia mengikuti langkah jejaknya zaman dulu, yang penjaga pintu gerbang yang sangat kuat dan kejam. Nah, maka mereka sampai sekarang dia juga kuat dan kejam. Nah, semoga saudara kita di Palestina cepat merdeka. Bantuan dari saudara kita dari Iran, Lebanon, dan juga tentara dari Indonesia, semoga cepat merdeka lah. Nah, dan sekutu-sekutunya lah cepat terusir. Tidak ada orang-orang Israel dan sekutunya membangun tempat ibadah di sana. Semoga mereka terusir lah. Kalau cepat diusir mereka, nanti mereka membangun tempat ibadah mereka. Nah, nanti semua umat manusia di sana cuma banyakkan sesat lah, mengikuti ajaran mereka, nanti semua sesat. Nah, nanti semua sesat. Sebenarnya yang mau membantu itu yang cepat, yang kuat, yang cepatlah, supaya orang-orang Israel tidak ada. Yang mau membantu adalah saudara kita di Timur Tengah, adalah dari Arab, Yaman, Turki. Nah, sebenarnya cepat membantu saudara kita di Palestina. Nah, cepat terusirnya orang-orang Israel. Nah, mereka seperti Timur Tengah itu adalah kuat juga. Arab kuat, punya jet, punya jet tempur, punya tentara yang banyak, punya jet tempur lah, punya tangki yang banyak kan, yang kuat juga. Yaman, Turki kan juga kuat, banyak duitnya. Nah, mungkin kira-kira mereka takut mati juga lah, sebagian yang takut mati karena sudah punya istri, punya anak kan, punya tempat di mewah-mewah lah, tempat tanah yang sudah bagus-bagus kan. Mungkin sebagian takut mati karena takut dibom oleh drone-drone Israel. Nah, mungkin kira-kira itulah. Nah, kira-kira itu mungkin kira-kira takut mati juga seperti Yaman, Turki, Arab. Nah, tiga negara sebagian takut mati. Yang berani mati kan Iran, Lebanon, dan tentara dari Indonesia yang berani mati. Nah, ambil cerita singkatnya Nabi Musa alaihissalam saja. Semoga saudara kita cepat merdeka di Palestina melawan orang Israel. Bantuan dari Iran, Lebanon, bantuan dari
Tentara Indonesia. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa inna lan nadahulaha abadam madamu fiha fadhhab anta wa rabbuka wa qatila inna hahuna qaidun." Yang artinya mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua, biarlah kami tetap menanti di sini saja." Zaman dulu kaumnya Nabi Musa sebagian takut mati, tidak berani masuk di dalamnya. Mereka tidak berani memasuk ke dalam karena ada yang penjaganya, atau penjaga gerbang itu yang sangatlah kuat. Seperti itu, sangatlah kuat. Yang ada berani hanya dua laki-laki, ya. Hanya dua laki-laki, dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman dulu kan seperti itu, dua laki-laki melawan orang yang sangat kuat dan kejam. Zaman sekarang yang kuat itu zaman sekarang melawan orang Israel yang kuat, Iran, Lebanon, dan sekarang Indonesia. 2-3 negara lah. Semoga saudara kita cepat mendekat. Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku, sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." Zaman dulu sebagian orang kaumnya Nabi Musa alaihissalam takut melawan orang yang kuat, tidak berani melawan orang-orang yang kuat, penjaga pintu gerbang lah, tidak berani. Sebenarnya kalau berani kan dikeroyok aja mati. Orang 30 melawan orang 5-nya kan mati kan, seperti itu. Seperti itu. Semoga zaman dulu kan pisahkanlah, katanya Nabi Musa alaihissalam, antara kami dengan orang-orang yang fasik. Semoga orang-orang Timur Tengah seperti Arab, Yaman, Turki itu tidak fasik. Aku mengatakan mereka semoga tidak orang-orang yang fasik lah. Seandainya berperang seperti mengikuti sejarah Nabi Muhammad SAW melawan orang kafir. Melawan orang kafir zaman dulu. Zaman dulu kan Nabi Muhammad bersama kaumnya, sahabatnya lah bersama kaumnya itu cuma sedikit saja, melawan orang kafir kan sangat banyak. Dengan izin Allah pasti menang. Hanya berdoa. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala lah. Seperti itu. Ambil juga contoh seperti Presiden Insinyur Soekarno melawan penjajahan Belanda, Jepang, bertakbirlah Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar 3 kali seperti itu. Sebenarnya melawan orang kafir itu zaman dulu ataupun zaman sekarang, berdoalah kepada Tuhan agar cepat menang. Agar cepat menang melawan orang-orang Israel. Tidak ada lagi orang-orang Israel di kota Palestina. Terusirnya, semoga cepat terusirnya orang-orang Israel. Semoga mereka tidak banyak membangun tempat ibadahnya mereka lah, tempat ibadah mereka. Nanti banyak umat manusia, banyak sesat di sana. Kalau tempat mereka di sana di Gaza atau di Palestina, bisa nanti membangun tempat ibadah mereka, nanti umat manusia banyak yang sesat. Membenarkan agama Islam, petunjuk jalan yang lurus. Petunjuk jalan yang lurus.
Membaca firman Allah adalah membaca firman Allah adalah kebenaran. Al-Quran adalah kebenaran. Agama Islam itu petunjuk jalan yang lurus. Nah, seperti itu. Semoga saudara-saudara kita di Timur Tengah bukan orang-orang yang fasik. Seandainya berperang melawan orang-orang mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW, dan ini berperang tangan kosong lah ataupun pakai pedang, insya Allah menang. Nah, pakai pedang, seperti Nabi melawan orang kafir, Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabatnya, pengikutnya kan pakai pedang. Nah, kalau zaman sekarang tangan kosong ataupun berpedang, insya Allah menang. Nah, bisa menguasai, bisa menghabiskan orang-orang Israel. Udah namanya nanti nyatanya bersama sekutu-sekutunya kita usir dari sana. Nah, semoga saudara-saudara kami di Timur Tengah bukanlah orang fasik. Nah, sekali lagi semoga Allah tidak menjauhkan dari kota mereka lah. Nah, tidak menjauhkan dari kota mereka. Nah, seperti Yaman, Turki, Arab tidak dijauhkan lah, tidak dipisahkan lah. Semoga tetap berada di tempat kota mereka masing-masing lah. Nah, seperti itu. Orang-orang mereka di sana, mereka mengenai itu bukanlah fasik. Mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa di bulan suci Ramadan, menjalankan kebaikan dan membayar zakat. Seperti itulah. Aku mengatakan orang Timur Tengah bukanlah orang fasik. Nah, mereka juga pemberani juga. Mungkin mereka kan sebagian kan memang takut pakai drone lah. Orang-orang saya kan curang, senjatanya pakai drone lah. Orang-orang Israel dengan nyatanya itu sama tentaranya, sekutu-sekutunya itu pakai drone, artinya curang. Nah, mereka semoga orang-orang Timur Tengah tidaklah fasik, semoga tidak terpisah dari kota mereka masing-masing. Nah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa ai wa raqa bainana wa bainal qaumil fasikin. Yang artinya, dia Musa berkata, ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku, sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik. Fasik itu Al-Quran surah Al-Maidah halaman ayat yang ke-24 sampai 25. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.